Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Daramang. Santai. Ya, kita kumpul bergembira dan insya Allah dalam satu ikhtiar yang sama, menyamakan frekuensi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebut satu persatu para tamu-tamu kehormatan kita dan para pengemban amanah dalam struktural, dalam sayap, relawan dan seterusnya. Izinkan panitia menugaskan saya untuk menyampaikan materi Paradok Indonesia. Siap? Mohon disimak supaya tidak mubazir. Ya, saya izin tidak menggunakan podium supaya lebih mudah untuk membaca display juga. Baik. Hari ini kita hadir di tempat ini dengan persiapan yang begitu panjang. Bapak Ibu dari subuh sudah bergerak ke dari rumah masing-masing menuju lokasi ini. Kita berseragam, kita pawai di jalan, kita mempertontonkan kekuatan kita, kekompakan kita. Tapi kemudian selesai acara ini tidak ada bekal yang tersimpan di memori kita dan di hati kita. Doa Kiai Haji Riki itu keren, ya. Semoga Allah menghadirkan ridhonya supaya pikiran dan hati rakyat untuk perjuangan kita. Ya, kalau sampai ke frekuensi pikiran dan hati rakyat supaya satu frekuensi dengan kita untuk memenangkan perjuangan kita, maka kita hari ini hadir harus paham maknanya. Ya. Pertama, kita hadir di sini untuk silaturahmi, menguatkan hubungan batin, bertatap wajah, melihat saudara-saudara kita yang saat ini akan berjuang bersama, memenangkan Pak Haji Prabowo Subianto dan memenangkan Partai Gerindra, juga mendedikasikan kader-kader terbaik untuk berjuang di setiap formasi legislatif. Ya, kita silaturahim dulu nih, ya, supaya batin kita kuat, ya, jiwa kita kuat, frekuensi kita sama. Yang kedua, kenapa kita hadir di sini? Karena kita adalah warga bangsa dan makhluk ciptaan Allah yang harus mempertanggungjawabkan kenapa kita hadir di muka bumi ini. Kemudian kita melihat saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, keluarga kita sendiri, sampai hari ini masih susah. Betul? Betul? Nah, maka frekuensi ini harus sama. Bapak Ibu hadir di sini harus memiliki pemahaman, kesadaran, dan tekad sama-sama ingin memperbaiki nasib bangsa ini. Betul? Nah, maka konteks memperbaiki itu ada aturannya. Karena negara kita itu diatur oleh konstitusi. Maka kita hadir di sini ingin menyamakan frekuensi dan bagaimana kita melangkah, bagaimana kita memperjuangkan supaya Pak Prabowo menjadi pemimpin bangsa ini di tahun 2024. Pak Prabowo-nya presiden, tapi kalau kursi-kursi parlemennya tidak kita kuasai di semua level, pusat, provinsi, kabupaten, kota, maka sia-sia juga. Maka di samping Pak Prabowo Presiden, kita berjuang untuk kader-kader terbaik supaya mengisi dan mendominasi setiap kursi-kursi parlemen di seluruh tingkatan. Siap? Kita teriak terus, Prabowo! Prabowo! Gerindra! Gerindra! Sebatas teriakan. Setelah itu ngapain? Itu sudah terulang berkali-kali di setiap pemilu. Ya. Kenapa bisa terjadi? Karena mungkin frekuensi kita belum sama, pemahaman kita belum sama, bahwa negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini tidak boleh habis oleh karena figur-figur yang pencitraan terus-menerus. Betul? Nah, ayo kita pahami dulu. Sebelum masuk ke materi satu frekuensi itu, saya hanya ingin menyampaikan Bapak Ibu, buka hati dan pikiran kita. Pohokeun lah eta hutang. Pohokeun teh Bang Emok. Pohokeun eta kuota, tinggal sakedik deui. Ya. Hendakkan dulu itu. Pahami dulu itu, ya. Kita masuk dulu ke dalam frekuensi yang sama. Jangan cuma datang, duduk, dengar, balik, guys. Gak ada bekal, gak ada tekad, gak ada semangat, gak ada tujuan. Ngapain kumpul di sini? Bikin macet aja. Jadi ngambek, iya.
Ya, saya minta Bapak Ibu siap dengarkan? Oke, frekuensi itu akan sama. Tadi, pertama kita makhluk Allah yang harus bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kita ingin berjuang supaya anak cucu kita pun tidak boleh bernasib seperti kita. Setuju? Setuju. Nah, nasib anak cucu kita ditentukan kita hari ini di sini. Jangan terkotak-kotak gara-gara beda pilihan, terkotak-kotak. Ini semua kader-kader terbaik yang akan berjuang membesarkan Partai Gerindra dan menjadikan Pak Prabowo presiden. Semua saudara, tidak ada formasi yang diganti. Dewan-dewan yang hadir sini untuk menambah jumlah kursi. Pakati itu. Ya, jangan terkotak-kotak. Oke, kita makhluk Allah yang harus bertanggung jawab terhadap keberadaan kita di muka bumi Allah ini, dan kita ingin memberikan manfaat buat masyarakat, buat umat, buat keluarga, buat anak cucu kita. Maka hari ini kita hadir, kita hari ini menyamakan frekuensi untuk menguatkan tekad, tujuan, dan orientasi perjuangan kita bersama. Oke, untuk sampai ke frekuensi itu kita pahami dulu dengan 4 pertanyaan. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia hari ini? Kenapa Pak Haji Prabowo Subianto? Kenapa Partai Gerindra? Dan terakhir, kenapa kita hadir di sini? Ya, mahal loh ini biayanya. Jangan sia-siakan loh. Pak Prabowo itu berjuang, berkorban. Kalau hanya untuk diri sendiri sudah selesai puluhan tahun yang lalu. Tapi beliau memikirkan nasib anak cucu kita. Lah kita, siapa kita kalau kita tidak mendukung perjuangan beliau? Oke? Kalau kita ingin memahami Indonesia, kita nyanyi lagu yang sangat legend. Ada nggak? Bisa ditampilkan nggak? Nyanyinya bareng-bareng ya. Ada? Lagunya apa? Tahu nggak? Kolam susu. Apa nggak? Kolam susu apa nggak? Nyanyi ya. Resapi ya maknanya ya. Bapak operator ada nggak tuh lagunya Kolam Susu? Ini macam hatam sebenarnya. Cuman maknanya luar biasa. Bisa ditampilkan? Bisa? Kolam susu? Di dapil mana? Bisa juga kayak tuh sudah ditampilkan. Oke, kita mulai ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Orang bilang tanah kita tanah. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, maknanya apa? Negara Indonesia itu subur luar biasa. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Kita tanya, nelayan-nelayan Indonesia adalah nelayan-nelayan yang kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Tongkat kayu jadi tanaman. Kenyataannya petani kita kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Dampak meluasnya apa? Harusnya kekayaan alam ini menjadi anugerah dari Allah untuk kita. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Banyak kesulitan yang luar biasa di kehidupan dan masyarakat kita. Kalau orang Cina, orang Rusia, orang Amerika sudah berpikir bagaimana bisa hidup di bulan, maka orang Indonesia bagaimana bisa hidup setiap bulan. Betul? Ini saya tahu nih pikirannya lagi konflik batin juga nih, balik kumaha ya anu nagih ya. Cambang emoknya. Aduh. Anu gering deh dulur, Bangkat ke rumah sakit ya, beli bensin lagi, gitu ya. Apa kita harus terus-menerus seperti ini? Jangan. Kalau negara terus-menerus memikirkan bagaimana angka kemiskinan itu diturunkan, kita juga bertekad jangan sampai kemiskinan diturunkan ke anak cucu kita. Nah, Indonesia hari ini adalah Indonesia yang Allah anugerahi kekayaan yang luar biasa. Ya, tapi apa yang kita lihat? Semua kekayaan itu dikeduk habis-habisan, tapi jangankan sampai ke wilayah Bogor, ya, di daerah-daerah tambangnya sendiri susah. Saya belum lama ini datang tuh ke Nanggung, ya, ada tambang emas. Saya pikir saya datang ke masyarakat, panangan teh jarina gelangna emas kabeh gitunya.
ternyata tetapnya karet gelang gitu. Coba cek emas lain, cincinnya ke ayah, padahal itu tempat menggali potensi emas yang luar biasa. Itu artinya apa? Jadi singkat cerita, hari ini Indonesia yang Allah anugerahi kekayaan yang luar biasa, ternyata rakyatnya tetap miskin. Maka kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini bahasanya kalau ditampilkan, negara kita kaya, apa yang jadi masalah? Karena tadi salah urus pemerintahan, kemudian salah mazhab ekonomi, elit bangsa berkhianat. Betul? Betul? Ngeri ya. Kenapa akhirnya dampaknya? Negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan. Logika sederhana gini, Bapak Ibu. Kalau wilayah Cibung Bulang Cai Tengalir, pasti Tilurat Tengalir, benar? Logika sunatullah lagi. Jadi apa? Negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan. Kemudian apa? Hanya segelintir orang yang kaya. Karena proteksi, karena fasilitas, karena segala macam tunjangan dan seterusnya. Akhirnya apa? Negaranya terpuruk. Hutang luar negeri yang numpuk kan aneh. Negaranya kaya raya, tapi bangsanya banyak hutang. Jadi kayanya kayak apa? Kayak hutang, ya. Dan cadangan devisa terus menipis. Maka salah satu pasal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita sudah diingatkan. Apa itu? Untuk diterapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya apa? Kalau itu ditingkatkan, pendapatan negara meningkat, ekonomi dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kekayaan sumber daya alam diolah menjadi nilai tambah dan menutup kebocoran anggaran negara dan mengalir kekayaan negara ke luar negeri. Jadi intinya apa? Kuncinya ini, ya, salah urus pemerintahan. Konteksnya apa? Pemimpinnya. Sudah masuk ya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah mulai masuk frekuensi kenapa Indonesia hari ini, kesimpulannya ini. Maka kita tanya balik, ya, apakah kita ingin membiarkan negara ini terus-menerus miskin? Ingin negara ini terus terpuruk? Kita ingin anugerah Allah itu menjadi sesungguhnya anugerah, bukan musibah. Maka kalau kita sudah pahami Indonesia hari ini, maka kita sudah membedah kenapa negara hari ini seperti ini. Ini masalah kepemimpinan. Artinya apa? Suksesi tahun 2024 sangat strategis untuk transformasi nasib bangsa ini. Apakah terus kita melanjutkan penderitaan atau kita segera keluar dari kesulitan dan kita menjadi negara yang adil dan makmur? Siap? Maka kita perlu pemimpin dan partai yang konsisten, istiqomah, berpihak, berdiri dan berjuang untuk rakyat. Maka kita harus menjadi bagian itu. Lalu bagaimana caranya? Kita harus memenangkan satu figur yang luar biasa yang membedah Indonesia hari ini untuk segera keluar dari kesulitan. Ya. Foto-foto pahlawan ini selalu pesan beliau harus ditampilkan. Kenapa? Karena beliau mengingatkan semangat pahlawan yang mengorbankan jiwanya untuk kemajuan Indonesia. Nah, kita hari ini harus menjadi bagian dari semangat para pahlawan kita untuk berjuang. Ya. Tentang Pak Prabowo tadi sudah sampaikan Pak Sekjen, lalu tentang Partai Gerindra juga sudah disampaikan bahwa pentingnya menguasai parlemen dan memenangkan Gerindra dimanapun. Terakhir, kenapa kita hadir di sini? Karena kita sedang mendapatkan tugas mulia supaya kita terus bergerak dan berjuang supaya Indonesia jaya, Prabowo Presiden, Gerindra menang. Setuju? Saya titip ke panitia ya untuk peserta yang hadir di sini. Saya amanahnya satu, ya. Tolong doakan Pak Haji Prabowo Subianto, Indonesia, dan Partai Gerindra. Saya titip satu paket umroh untuk peserta. Satu paket umroh dari Pak Haji Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mulyadi. Kita sama-sama bergembira.